Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para asatidz wal hujjat, para sesepuh dan tokoh masyarakat, kita langsung aja membahas, sebab ini kajiannya rada panjang, membahas tentang masalah thariqah. Yang pada pertemuan yang lalu, thariqah itu disebut akhdun bi ahwata kalwaro. Yang dinamakan thariqah itu adalah akhdun, mengambil, bi ahwata, sikap perilaku yang sangat hati-hati di dalam menjalankan agama. Kalwaro seperti contoh sifat waro. Kemudian wahaqiqatin kariyadatin mutabatila, termasuk mafhum pengertian dari makna thariqah adalah wa azimatin. Thariqah itu maknanya adalah akhdun, mengambil, akhdu azimatin, mengambil, memilih, azimatin, perkara yang berat. Kariyadatin seperti riyadhah, melatih nafsu, mutabatilah, mendekat engkau kepada Allah. Coba kita bahas. Wakila inna Malik bin Dinar makatha bil Basrati 40 sanatan falam yasihha lahu an yakula syai'an min tamaril Basrati wala min rutabiha. Diriwayatkan bahwasanya seorang ulama yang bernama Syekh Malik bin Dinar, beliau ini makatha bil Basrati 40 sanatan. Syekh Malik bin Dinar tinggal mukim lama selama 40 tahun di kota Basra. Beliau tinggal di kota Basra selama 40 tahun. Falam yasihha lahu an yakula syai'an min tamaril Basrati wa min rutabiha. Tapi masyhur, terdengar bahwa beliau belum pernah makan kurma basah, makan kurma kering yang ada di kota Basra. Satu biji pun, satu buah pun dia nggak pernah makan kurma yang ada di kota Basra. Baik itu tamar, kurma kering, atau rutoh, kurma basah. 40 tahun nggak pernah makan satu buah pun, satu biji pun kurma. Kemudian hatta mata walam yadubhu, bahkan hatta mata, sampai beliau Syekh Malik bin Dinar meninggal dunia, walam yadubhu, tapi dia belum pernah merasakan kurma yang tumbuh di kota Basra. Ini maknanya apa? Maknanya beliau ini sangat waro, sangat hati-hati menjaga perutnya. Jangan sampai diisi perkara-perkara yang subhat. Kemudian wa kana idzan qada waqtu rutubi. Kemudian beliau Syekh Malik bin Dinar sebelum dia meninggal, ketika beliau masih hidup, idzan qada waqtu rutubi, ketika berakhir waktu musim kurma, waktu panen kurma berakhir, musimnya udah habis, qala, beliau berbicara,
Ya ahlal Basra, wahai penduduk kota Basra, wahai warga kota Basra, hadza batni ma naqasa minhu syai'un wa la zada fikum. Perutku ini, hadza batni, perutku ini, ma naqasa minhu syai'un. Belum pernah ada kurma yang berkurang yang karena dimakan masuk ke dalam perutku. Belum pernah ada kurma yang berkurang karena masuk ke dalam perut beliau. Wala zada fikum, dan belum pernah isi perut ini bertambah karena sebab kalian. Dahsyatnya luar biasa. Makannya sedikit. Kalau kita makannya sedikit apa banyak? Makannya banyak. Hartanya juga banyak. Ulama dulu saking menjaga perutnya, saking kepengen sodako, saking kepengen berbuat baiknya. Ada dalam sebuah riwayat di kitab Tanbihul Muqtarin, jamaah kalau pengen banyak tahu cerita tentang orang-orang sufi, itu beli kitab, nama kitabnya Tanbihul Muqtarin. Itu banyak cerita orang-orang sufi. Di dalam buku itu diriwayatkan seseorang dari mereka para ulama sufi menerima hadiah 1 kepala kambing. Menerima hadiah 1 kepala kambing. Ini ulama dapat pemberian dari orang lain 1 kepala kambing. Ini kepala kambing karena dirinya nggak merasa butuh, dia berikan ke tetangganya. Tetangganya ternyata yang diberikan kepala kambing itu juga sama, tidak membutuhkan, tidak memerlukan seperti dirinya. Dikasih tetangga sebelahnya. Ternyata tetangga sebelahnya juga sama, enggak butuh dengan kepala kambing itu, diberikan lagi, diberikan lagi, diberikan lagi. Itu kepala kambing sampai muter satu kampung, sampai balik lagi ke orang pertama yang nerima hadiah kepala kambing dari pemilik kambing. Ini maknanya apa? Mereka itu menjaga perutnya. Mereka itu ingin berbagi walaupun di saat sulit, mengutamakan sedekah. Dahsyat, Masya Allah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah selanjutnya, wakil dari Ibrahim Nabi Adham, ada dikatakan kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Ini cerita sufi. Ada Syekh Ibrahim bin Adham ditanya, Ala tasrabu min ma'i Zamzam. Wahai Syekh Ibrahim, ala tasrabu min ma'i Zamzam, tidakkah engkau ingin mencoba meminum air Zam-Zam? Ditanya begitu. Dia bilang, faqala, beliau berkata, lau kana li dalwun la syaribtu. Jawabannya dahsyat. Lau kana li dalwun la syaribtu. Aku kalau seandainya punya ember, punya timbaan, punya siukan, la syaribtu, pasti aku minum air Zam-Zam tersebut. Maknanya apa jemaah? Maknanya apa? Jadi beliau ini nggak pernah minum air Zam-Zam. Dia baru mau minum kalau air Zam-Zam itu disiup, diambil oleh alat, ya, ember, gayung yang dia punya sendiri. Jadi dia nggak mau tuh minum air Zam-Zam dari gayung orang lain, kemudian dia minum dari gelas orang lain, dia minum. Seperti itu maknanya. Laukan dari daun la syaribtu. Kalau anda punya siukan, kalau punya gayung,
aneh pasti minum itu air. Luar biasa, Masya Allah. Sampai ke alat makan, alat minum mereka sampai hati-hati. Kemudian selanjutnya Hukiya dihikayatkan annahu awhallahu ila nabiyyihi Musa alaihi salam. Dihikayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan wahyu kepada nabinya Musa alaihi salam. Allah berkata, lam yataqarrab ilayyal mutaqarribuna bimithlil wara'i wazuhdi. Ini pernyataan Allah di dalam hadis qudsi. Wahai Musa, lam yataqarrab ilayyal mutaqarribuna bimithlil wara'i wazuhdi. Tidaklah orang-orang yang mendekatkan diri kepadaku, lam yataqarrab, mereka tidak mendekatkan diri kepadaku bimithlil wara'i wa zuhdi, dengan sifat wara' dan sifat zuhud. Artinya jamaah, mafhumnya ini kalau ngaji begini nih. Jadi antara mantuk dengan mafhum itu sulit kita sambungkan. Mantuk hadisnya begini, A. Ternyata mafhumnya B. Itu sulitnya belajar agama. Saya contohin jangan. Contoh nih, sekarang lagi hari Ibu. Hadis yang berhubungan dengan ibu itu banyak dihafal, banyak kita dengar. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki. Maknanya apa coba? Susah. Kalau kita nggak baca tafsir hadis ini, nggak akan tahu mafhum dari hadis yang diucapkan oleh Rasulullah. Syekh Abdul Rauf Al-Manawi di dalam buku beliau, bukunya bernama Faidul Qadir. Kitab Faidul Qadir itu sarah kitab Al-Jami'us Shaghir yang jumlahnya 6 jilid, bahasa Arab gundul. Saya punya kitabnya. Jadi saya kalau ngomong kitab itu punya kitabnya. Syekh Abdul Rauf Al-Manawi, beliau mengatakan tentang hadis tadi, maksudnya adalah luzumu ta'atihinna sababun lidukhulil jannah. Itu maksudnya. Luzumu ta'atihinna, membiasakan diri, luzum, mudawamah, istiqomah, terus menerus. Ta'atihinna, mentaati ibu yang melahirkan kita, sababun lidukhulil jannah, menjadi sebab untuk bisa masuk ke dalam surga. Kira-kira udah kepaham belum kalau udah dengar begini? Udah kepaham belum? Saya ulang. Luzumu ta'atihinna. Ini lumayan tuh anak tuh buat khutbah Jumat materi. Luzumu ta'atihinna sababun lidukhulil jannah, membiasakan diri, mudawamah, istiqomah, terus menerus. Ta'atihinna, mentaati mereka yang melahirkan kita, ibu kita, sababun lidukhulil jannah, menjadi sebab untuk bisa masuk ke dalam surga. Baru kepaham, oh ternyata arahnya begitu.
yang diucapkan Nabi, surga di bawah telapak kaki ibu. Ketika kita taat kepada orang tua kita, ketika kita taat kepada ibu kita, mulazamah terus menerus ketaatan kita kepada ibu menjadi sebab yang bisa menghantarkan kita masuk surga. Bisa dikatakan berbakti gitu. Iya, berbakti. Iya, Paman. Walaupun toat anak, ya sholat, udah ngaji. Iya. Terus? Ya, walaupun toat kepada ibunya gitu, tapi nggak ngaji, nggak sholat, itu gimana? Dia anak taat sama orang tua, maksudnya berbakti, nurut, patuh, tapi nggak sholat, tapi nggak ngaji. Dia sama orang tua mah nurut, tapi sama Allah nggak nurut, tetap nggak bisa. Jadi ukuran berbakti kepada orang tua itu diukur dengan ukuran agama. Betul. Jadi barometernya agama. Jadi nggak bisa kita katakan seorang anak taat patuh kepada orang tua, tapi anak itu nggak patuh dengan perintah Allah, nggak patuh dengan aturan Allah, nggak taat kepada perintah agama, tetap anak itu nggak bisa dikatakan anak yang berbakti. Karena kalau sudah meninggal dunia, laisa ahabu ilaihi min sholat min laisa ahabu, ya, laisa la, astagfirullahaladzim, saya lupa nih keterangan. Jadi ada keterangan kita beginilah terjemahannya aja, ya. Tidak ada yang lebih disukai oleh orang tua selain kesolehan anaknya kalau sudah mati. Jadi orang tua kalau sudah meninggal dunia, kalau sudah menutup mata, kalau sudah ditaruh di bawah liang lahat, laisa lahu ahabu ilaihima ba'da wafatihima min sholahihi. Tidak ada yang lebih disukai oleh kedua orang tua setelah wafatnya selain dari kesolehan anaknya. Artinya orang tua kita meninggal dunia, boleh meninggal. Yang paling disukai oleh orang tua kita yang sudah meninggal adalah kesolehan diri kita. Ketika kita soleh, taat kepada Allah, orang tua kita senang. Emang lagi masih hidup mah memang. Terkadang kita suka melihat, terkadang kita suka mendengar bahwa orang tua itu merasa bahagia, merasa gembira, merasa senang ketika kebutuhan dunianya dipenuhi oleh anaknya. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Anaknya ngasih dunia, anaknya ngasih harta, ngasih duit, perhatian sama orang tua, merasa gembira, merasa senang, menyangka anaknya berbakti, anak soleh. Itu kebanyakan begitu kan, Pak? Orang tua merasa gembira ketika anak itu bisa memberikan duniawi kepada dirinya. Dia gak sadar kalau dia mati, yang lebih dia sukai adalah kesolihan anaknya, bukan kekayaan dunia anaknya, bukan. Nah, kita sebagai orang tua harus bijak, ya. Yang kita nilai itu harus berdasarkan barometer agama, jangan barometer nafsu. Tuh anak gue mah masya Allah, dia mah tiap bulan tiap gajian juga ngasih sejuta sama gua. Misalnya kita merasa anak kita baik, anak kita berbakti, anak kita taat. Jangan menilai dengan materi. Syukur ya anak kita punya dunia yang cukup. Tapi kita perhatiin sebagai orang tua, gimana kamu ibadahnya, gimana kamu ngajinya. Mesti ada ya penilaian agama. Kemudian jamaah saya ulang ya. Jadi Allah menyatakan kepada Nabi Musa, tidaklah orang-orang yang mendekatkan diri kepadaku lam yataqarrab, mereka
tidak ada yang mendekat kepadaku bimithlil wara'i wa zuhdi, dengan sifat wara' wa zuhdi dan sifat zuhud. Nggak ada. Semua orang mendekatkan diri kepada Allah kebanyakan hanya dengan ibadah, sholat, zikir, tahajud, tapi sifat wara' tidak terpelihara. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, wa qala Abu Hurairah, telah berkata Abu Hurairah, julasa Allahi godan ahlul wara'i wa zuhdi. Ini pernyataan sahabat Nabi Abu Hurairah. Julasa Allahi godan, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang ada di samping Allah, godan, nanti pada hari kiamat, ahlul wara'i wal zuhdi, mereka adalah orang-orang yang wara', artinya menjaga diri dari perkara yang haram, perkara yang subhat, wa zuhdi, dan orang-orang yang punya sifat zuhud. Ya, saya ulang, orang yang dekat dengan Allah di hari kiamat itu adalah orang yang punya sifat wara' dan zuhud. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya wa qala Kahmas, ada seorang ulama namanya Kahmas, seorang tokoh. Ini beliau cerita dirinya. Al-nabtu dzanban abghi alaihi mundu arba'ina sanatan. Aku pernah berbuat satu dosa. Abghi alaihi, aku menangis karena dosa tersebut. Mundu arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Jadi ini beliau Syekh Kahmas pernah berbuat satu dosa, tapi karena satu dosa yang dia lakukan, dia nangis selama 40 tahun. Nangisnya 40 tahun, kerjain dosanya satu. Coba kita lihat dosanya apa sih? Wa dzalika annahu zarani akhun li fastaraitu bidanikin samkatan maswiyatan. Wa dzalika, dosa tersebut adalah annahu zarani akhun li, satu ketika pernah ada saudaraku berkunjung kepadaku, mendatangiku, berkunjung ke tempat tinggalku. Fastaraitu bidanikin samkatan maswiyatan. Kemudian aku membeli satu ekor ikan panggang, bidanikin, seharga seperenam dirham. Saya didatengin saudara saya dari daerah. Saya nyuguhin saudara saya dengan ikan bakar, ikan panggang yang dibeli dengan harga seperenam dirham. Satu danik seperenam dirham. Palama balogo, ketika selesai makan, udah habis makan, udah beres, udah kenyang, udah minum, udah merokok, ya mungkin kalau sekarang mah. Akhadtu qit'atan min dinin, akhadtu qit'atan dinin min jidari jarili hatta ghasala yadahu walam astahilluhu. Setelah selesai makan, akhadtu qit'atan dinin, aku mengambil secarik tanah min jidari jarili, dari
dinding tempat tinggal tetanggaku. Jadi dinding orang-orang dulu masih dari tanah. Jadi tanah itu diambil sedikit untuk cuci tangan, menghilangkan bau ikan bakar. Kemudian hatta qasala yadahu walam astahiluhu, sampai dia mencuci tangannya dengan secarik tanah rumah tetanggaku. Mencuci tangannya gak ada sabun, pakai tanah supaya hilang bau ikannya. Walam astahiluhu, tapi aku belum sempat minta dihalalkan. Tanah, sebagian kecil tanah diambil dari rumah tetangganya. Itu tanah dipakai untuk cuci tangan saudaranya yang habis makan ikan bakar. Dia belum sempat minta dihalalkan. Itu cuma karena begitu nangisnya 40 tahun. Kalau cerita lain ada orang menyampaikan, kalau cerita versi lain. Jadi beliau ini mengambil satu batang bambu dari dinding tetangga rumahnya untuk nyongkel sisa makanan yang ada giginya. Ya, satu versi ceritanya begitu. Tapi versi di buku ini ceritanya nggak gitu. Jadi dia ngambil sebagian tanah, secarik tanah dari rumah tetangganya, kemudian saudaranya mencuci tangan dengan tanah itu untuk ngilangin bau, dan dia belum minta dihalalkan. Sampai kayak gitu ya. So, 40 tahun nangisnya. Hah? Ya, kalau nggak kerja nangis selama 40 tahun ini bukan berarti dia nangis terus, sholat kagak, pikir kagak, enggak. Maksudnya 40 tahun di sini ya dia selama 40 tahun itu nggak putus, teringat terus, menyesal terus, belum sempat minta dihalalkan. Masya Allah, ini luar biasa ya. Sulit karena nyari orang-orang kayak gini, sulit. Kemudian lagi ada kila wa kana ar-rajulu yaktubu rik'atan wa huwa fi baitin biqira'in. Satu riwayat ada lagi wa kana ar-rajulu, ada seorang laki-laki yaktubu rik'atan, dia menulis pada sepotong kain wa huwa fi baitin biqira'in. Laki-laki tersebut tinggal di rumah yang dia sewa. Jadi maksudnya begini, yang tuburin atan, dia ini menulis kaligrafi di sebagian tambalan tembok rumah yang dia sewa. Fa'aroda ayakribal kitab min jidaril baiti. Kemudian dia kepengen ayakribal kitabu min jidaril baiti. Dia pengen tulisan yang dia buat ditaruh di dinding rumah yang dia sewa sampai tulisannya itu lapuk termakan usia. Tapi rumahnya nyewa. Kemudian wa khatara bi balihi annahu bil qira'i, terdetak di dalam hatinya bahwa dirinya menyewa rumah, tinggal di rumah yang dia sewa. Dia mau naruh nih, bikin kaligrafi, dia pengen taruh di tembok, pengen tulisan kaligrafi itu pengen lusam ya dari debu-debu tembok tersebut. Kemudian di dalam hatinya itu terdetak annahu bil qira, ini rumah sewaan, bukan rumah ente sendiri, nggak boleh kayak gitu. Nah akhirnya tsumma annahu khatara bi balihi annahu la khatara li hadza fatarikal kitabu fasami'a hatifan yaqul.
di dalam hatinya, ini rumah sewaan ya, saya ngontrak. Terus berdetak lagi di dalam hatinya, la khotoro lihada, nggak ada masalah, orang cuma nempelin tulisan doang kok. Fatari kalau kita akhirnya itu tulisan ditaruh di dinding rumah yang disewanya. Fasami ahadipan yakul, kemudian laki-laki ini mendengar suara. Ada suara tapi nggak ada rupanya, ada suara begini. Saya dapat mustahiqu biturabi ma yalqahu godan min tulil hisab. Orang yang meremehkan, orang yang menggampangkan urusan sepele, urusan debu, dinding, tembok rumah, dia akan mengetahui, melihat, menjumpai ma yalqahu godan min tulil hisab. Dia akan tahu beban beratnya hisaban di akhirat karena sebab hal yang demikian. Jadi ada bahasa sayang lamun mustasifu biturabi ma yalqahu godan min tulil hisab. Orang yang meremehkan satu perkara, orang yang menggampangkan, dia akan mengetahui beratnya hisaban di akhirat yang bakal dia jumpai. Jadi meremehkan urusan kecil, orang timbang nulis di tembok, dia pengen rumahnya ada tulisan. Nah dia bilang ini rumah sewaan. Hatinya ngomong begitu, oh ini rumah sewaan. Terus hatinya bilang lagi, nggak masalah lah, orang cuma naruh tulisan doang kok. Nah akhirnya dia mendengar ucapan, orang yang menggampangkan perkara remeh akan mengetahui beratnya hisab di akhirat. Insyaallah jamaah yang dirahmati Allah. Masih banyak nih di sini. Dikatakan lagi, warohana al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu fadlan inda baqalin di Makkah Rasulullah Ta'ala. Di satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rohana menggadaikan satlan inda baqalin, satu buah tempat air, satu buah baskom, dia gadai kepada baqal, tukang sayur di Makkah yang ada di kota Mekah. Ceritanya nih, dia nitip satol itu kalau di dalam komus bahasa Arab itu artinya wadah air, ember. Imam Ahmad bin Hanbal nitip ya, menggadai ember itu kepada seorang tukang sayur di kota Mekah. Kemudian falamma arada bika tahu akhrajal baqalu ilaihi satlaini. Kemudian ketika Imam Ahmad bin Hanbal datang, aroda kepengen bika tahu, menebus kembali ember yang dia gadaikan. Ember yang dia gadaikan pengen ditebus lagi, Akhrajal baqalu ilaihi satlaini. Tukang bakul ini mengeluarkan dua ember, disodorkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ada dua ember. Mana embernya kemana jangan gadit? Ini pengen rebus, dikeluarin embernya dua, dikasih dua. Ini embernya mirip sama. Kemudian waqala, si tukang sayur ini bilang, khud ayyahuma laka. Ayo silakan, engkau ambil mana ember yang milikmu. Ayo bebas ambil. Mana dari kedua ember ini yang milikmu? Bebas ambil aja. Waqala Ahmad, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bilang, ashkala alayya sabli. Bingung ember saya yang mana ya?
itu ember dua-duanya sama, mirip, persis. Bingung saya, punya saya yang mana. Akhirnya setelah demikian Imam Ahmad bin Hanbal bilang begini, fahuwa laka wa darahimu laka. Mau nebus ember yang digade bawa duit. Beliau bilang begini, fahuwa laka wa darahimu laka. Udah, ember ane buat ente, ini duit buat ente. Jadi ngasih duit mau nebus ember, tapi embernya diambil, duitnya dikasih ke tukang sayur. Faqala al-baqalu, kemudian tukang sayur ini bilang, sabluka hada, Imam Ahmad bin Hanbal, ini ember ente yang ini. Wa ana aradtu an ujarribaka, ane mau pengen ngetes ente doang. Ane pengen ngetes ente doang, ini ember ente sebetulnya yang ini, ane mau ngetes. Faqala, kemudian Imam Ahmad bilang lagi, la arasiduhu, enggak, saya enggak akan ambil itu ember saya enggak akan ambil. Wa mawwa wa taraka sabqa indahu. Akhirnya beliau tetap pergi, langsung berjalan, meninggalkan embernya tanpa diambil. Artinya apa? Beliau ini saking waroknya, ya, saking waroknya menjaga. Ini biarin ember buat ente, duit buat ente. Kenapa? Karena dia merasa askala alayya sabli, emberku yang mana ya? Bingung, hampir mirip. Tapi pada intinya setelah beliau bilang begitu, si tukang sayur ini bilang, ada satu kali ini ember ente. Uridu an ujarribaka, aku pengen muji ente doang. Sampai kayak begitu luar biasa. Kemudian lagi, wakila raja'a Ibnul Mubarak min Marwan ila Syami fi qalamin ista'arahu falam yarduhu ala sahibihi. Nah, dalam satu riwayat dikatakan, raja'a Ibnul Mubarak min Marwan ila Syam. Satu riwayat seorang ulama Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak, satu riwayat dikatakan dia kembali min Marwa ila Syam, dari kota Marwa ke kota Syam, dari Irak ke Syria, dua kota, dari Irak ke Syria. Balik lagi nih, dia udah balik dari kota Syam ke kota Marwa. Setelah sampai di Marwa, balik lagi ke Syam. Cuma karena apa? Fi qalamin ista'arahu falam yarduhu ala sahibi. Dia balik lagi ke kota Syam cuma gara-gara pulpen yang dia pernah pinjam dari orang lain, tapi dia lupa nggak kebalikin. Sampai balik lagi. Itu jauh loh. Coba deh kata misalnya kita minjem alat tulis ketika kita lagi ada di kota Pandeglang misalnya. Pernah minjem alat tulis sama orang yang kita kunjungin. Itu alat tulis ke bawah atau korek api lah. Kan kalau korek api biasanya suka ke bawah tuh. Suka ke bawah orang-orang perokok. Di bawah, habis minjem ke bawah. Udah nyampe ke Jakarta, itu balik lagi ke Pandeglang, cuma mau ngebalikin korek doang. Gedean ongkosnya. Ini artinya apa? Perkara sepele, tapi dia nggak remehkan. Cuma gara-gara pulpen, dia minjem sama orang buat tulis. Ketika beliau sudah sampai di kota Marwa, dia balik lagi ke Syam. Cuma gara-gara pulpen yang dia pinjam dari orang lain belum dikembalikan, pulpennya ke bawah, dia balik lagi. Sampai seperti itu. Kita enggak ya, kita mah susah. Gitu mah kita mah berpikir lah timbang korek ini murah, korek orang kita bawa. Nah inilah ya beratnya ketika kita pengen beragama dengan sebenar-benarnya, ya amat berat.
Bisa belum sini? Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, sekali sedikit lagi, wa dakhala Hasanul Basri Makkah wa ra'a ghulaman min auladi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Satu riwayat, Imam Hasan Al-Basri masuk kota Mekah. Setelah masuk kota Mekah, Imam Hasan Al-Basri roha gulaman. Ini beliau, Syekh Hasan Basri, melihat seorang anak kecil. Seorang anak kecil min auladi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Anak kecil ini adalah anak keturunan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Habib. Anak kecil tapi Habib. Imam Hasan Al-Basri melihat ini anak kecil. Anak kecil ini yang ketika dilihat beliau musnidan dhahrahu ilal Ka'bah. Dia nyender punggungnya, dia nyenderin ke Ka'bah, ya'idun nasa, sedang menasehati manusia. Jadi ini anak kecil keturunan Imam Ali radhiyallahu anhu ketika dijumpai oleh Syekh Hasan Al-Basri, anak kecil ini nyender di Ka'bah. Nyender di Ka'bah itu ya'idun nas, sambil menasehati manusia, lagi ngajar, lagi nasehatin manusia. Kemudian lagi waqafa alaihi Hasan, Imam Hasan Al-Basri berdiri di depan anak tersebut. Wa qala lahu, kemudian Imam Hasan Al-Basri berkata, ma milakuddin. Jadi Imam Hasan Basri ini ngetes ini anak masih kecil tapi udah ngajarnya di Mekah lagi. Dites, ditanya, ma milakuddin. Coba kau jawab, apa yang disebut dengan milakuddin, sampulnya agama? Apa yang dimaksud dengan sampulnya agama? Sampulnya agama itu apaan sih? Kemudian faqala, ini anak kecil menjawab, al-waro, sifat waro. Jadi sifat waro itu adalah sampulnya agama. Kalau pengen agama kita bagus, keislaman kita mulia, bungkus agama kita dengan sifat waro. Kemudian lagi, qala, Imam Hasan Basri berkata lagi, fama afaduddin, musibahnya agama itu apa? Anak kecil tersebut berkata, qala al-qawmu, sifat tamak. Sifat tamak itu menjadi bencana agama. Tamak dengan jabatan, tamak dengan pangkat, tamak dengan kedudukan, jadi penjilat. Alhamdulillah min ya, sifat tamak ini adalah musibah afaduddin, musibah bencananya agama. Kemudian fata'ajabal Hasan minhu, Imam Hasan merasa kagum. Ini anak ini jawabnya diterangkan pas bener. Waqala al-Hasanu, Imam Hasan berkata, mithqalu dzarratin minal wara'is salimi khairun min alfi mithqalin minas shaumi was sholati. Sebagian kecil sifat waro, as-salim, sifat waro yang selamat, betul-betul menjaga agama. Bukan cuma yang haram, tapi yang subhat dijaga. Itu lebih baik daripada 1000 bagian kecil ibadah sholat dan puasa. Satu sifat waro, ya, bagian kecil dari sifat waro itu lebih baik daripada 1000 bagian kecil ibadah puasa dan sholat. Kita menjaga diri dari yang haram, menjaga diri yang subhat, itu lebih baik daripada kita beribadah sholat dan puasa. Menjaga diri dari hal
yang diharamkan, yang subhat. Masya Allah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Demikianlah kiranya apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar dari Allah datangnya, yang salah dari kebodohan diri saya. Mudah-mudahan insya Allah nanti kita sambung lagi di malam Sabtu, masih seputar tentang membahas